PSK, PSK, podcast sambil ketawa. Halo semua, kembali lagi di PSK Podcast Sambil Ketawa. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya Evan sebagai host. Saya Denggan sebagai narasumber. Dan saya Adit sebagai narasumber. Oke. Nah, topik podcast kali ini kita akan bertemakan tentang demokrasi nih. Saya akan bertanya serta mengulik tentang demokrasi nih ya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan masuk ke pertanyaan. Nah, kita kan hidup di negara Indonesia nih ya. Negara Indonesia tuh itu kan negara demokrasi kan ya. Nah, arti demokrasi itu apa sih? Ya. Demokrasi adalah sistem pemerintahan rakyat yang dilakukan secara demokrasi, baik secara langsung maupun diwakili oleh wakil yang dipilih. Gokil. Jadi itu arti demokrasi tuh ya. Nah, kita kan juga pasti kan melakukan demokrasi itu secara langsung tidak langsung gitu ya. Pasti kan pernah kan ya. Nah, kenapa sih demokrasi itu penting gitu? Demokrasi itu sangat penting, Pan, karena kita butuh partisipasi rakyat untuk memberikan kesempatan bagi rakyat dalam terlibat terhadap aksi demokrasi, Pan. Oh, jadi supaya suatu masyarakat bisa terlibat gitu ya. Iya, Pan. Supaya bisa gabung dalam Kayak pemilu gitu. Iya. Supaya bisa menyuarakan pendapat juga. Nah, terus apa tuh contoh-contohnya selain yang Jadi contohnya itu di masyarakat ya Pan ya. Iya. Contohnya itu seperti yang paling umum itu adalah pemilihan umum ya Pan, pemilu. Oh, Itu iya. juga menjadi salah satu contoh dari demokrasi karena apa? Ya kekuasaan terbesar dalam menyuarakan pendapat itu ada di rakyat. Terus pemilihannya juga dari rakyat. Jadi itu contoh demokrasi. Terus juga di lingkungan RT itu bisa pemilihan ketua RT, terus wakilnya atau enggak pengurus-pengurus lainnya juga gitu kan. Oh, kalau yang demo-demo gitu? Demo-demo juga masuk Pan, itu masuk ke menyuarakan pendapat kita kan Pan ya, jadi masuk ke demokrasi. Tapi terkadang demo kita ini bukan merujuk pada menyuarakan pendapat, tapi lebih ke bukan protes Pan, vandalisme juga Pan. Jadi kita malah jatuhnya merusak lingkungan sekitar karena ya perlawanan emosional yang terlalu berlebihan ya akhirnya mengakibatkan kerusakan itu. Sebenarnya emang tujuan dasarnya kan menyuarakan pendapat ya Pan ya. Harusnya ya kita fokus ke menyuarakan pendapat emosional, bukan kita malah merusak fasilitas-fasilitas umum Pan. Karena itu ya malah justru melanggar dari undang-undang Pan. Iya. Gara-gara itu ya gagal merusak terus juga. Iya, Pan. Itu nggak boleh, juga apa ya gara-gara dia terlalu berlebihan terus karena terlalu tidak bisa mengontrol emosinya, jadi dia tuh selain dia berpendapat tuh dia juga melakukan hal lain gitu ya, iya, kan ya, dia merusak gitu. Nah ini kita kan juga di sekolah kan nih ya, masih pelajar juga nih, terus ada yang juga pas mahasiswa juga nih. Nah kalau di sekolah gitu ada gak sih demokrasinya? Ya pasti ada Pan. Misalnya nih kayak pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, serta pengurus kelas yang lain Pan. Jadi mereka membutuhkan demokrasi agar pemilihan itu dapat berjalan dengan baik Pan. Dan seimbang juga Pan. Iya. Kalau kayak murid bertanya ke guru itu masuk ke demokrasi bukan tuh? Kan tuh seperti bertanya kayak Menyuarakan pendapat. ya menyuarakan pendapat gitu ke guru gitu, gagal dia bingung atau ada yang keliru gitu. Ya itu sih lebih ke kegiatan bertanya ya Pan ya. Ya tentunya kegiatan itu juga pasti bermanfaat bagi kita juga Pan. Jadi kan dengan kita bertanya kita bisa tahu informasi-informasi yang akan kita tanyakan itu Pan. Jadi ya kalau dibilang itu demokrasi juga berdemokrasi juga Pan. Karena apa? Kita bisa tahu banyak hal gitu Pan. Oh, jadi gitu ya. Itu kan tuh ya contoh di sekolah ya. Iya ya Pan. Iya ya. Nah, pasti kan kita kan juga pas melakukan demokrasi kan pasti ada trouble gitu ya. Ada tantangannya ya pas berdemokrasi ya. Nah, tantangan saat berdemokrasi itu apa sih gitu? Banyak Pan tantangannya Pan. Jadi
Pertama itu juga bisa penyogokan Pak. Jadi banyak pemimpin politik yang melakukan dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi politik yang dia inginkan. Nah, salah satu caranya adalah mereka menyogok Pak. Jadi ada beberapa masa yang disogok, terus juga diancam-ancam juga Pak, biar ya mereka membawa masa ke pemimpin tersebut Pak. Jadi kalau dengan ancaman ya mau nggak mau masa tersebut melakukan apa yang diinginkan oleh pemimpin politik tersebut. Terus kalau sogokan ya mereka mendapat sogokan, jadi ya mereka akan memilih pemimpin ini karena merasa diuntungkan juga diberikan bantuan-bantuan berupa sogokan tersebut. Tapi ya setelahnya kita jadi masyarakat itu nggak mau jangan kayak gitu Pan. Kita ya memilih dan bertindak sesuai dengan hati nurani kita Pan, bukan karena sogokan. Gitu. Itu juga bisa di media massa itu namanya politik identitas Pan. Jadi ada beberapa oknum-oknum yang secara sengaja memberikan fakta-fakta atau hoax-hoax yang nggak benar soal seorang pemimpin ini Pan. Nah nantinya ya masa-masa yang melihat itu bisa terbawa juga untuk menjauhi dan tidak memilih pemimpin tersebut. Itu membuat ketidakseimbangan dalam demokrasi itu Pak. Makanya kita harus bijak dalam menerima informasi dan juga bertindak Pak. Oh, tadi yang disebut buzzer itu ya? Iya Pak. Oh iya. Oh, oke. Nah, tuh akibatnya dari yang nyogok pendogok tuh itu bisa bisa bikin pas kita berdemokrasi itu bisa bikin gak seimbang itu ya, gara-gara ada Pasti yang Pan. Harusnya misalkan ada 100 masa, ada 3 paslon, tapi karena satu paslon ini memberikan sogokan, jadi cuman ada paslon ini mendapatkan paling banyak suara Pan. Padahal harusnya semua itu bisa dilakukan secara imbang Pan, seimbang. Tapi malah malah nggak seimbang karena emang diberikan sogokan, jadinya yang harusnya pemilihan itu berjalan dengan lancar dan baik dan juga seimbang malah yang nggak seimbang. Oh, jadi kayak pas waktu kita milih itu jadi nggak jomblang gitu. Jombang. Oh gitu ya, oke. Ya. Oh, jadi tuh kayak bisa buat jadi gak seimbang gitu kan ya? Iya pasti Ya. Pan. Karena masanya juga karena diberi sogokan, jadi ya akan memilih pemimpin politik itu. Terus kalau yang kayak apa sih namanya tadi itu yang kayak mengancam-ancam tuh ada yang sampai itu gak kayak yang digerebek gitu? Ancam-ancam betul. Ya, Kalau kalau itu kita kurang tahu sih Pan kalau kayak gitu. kayak contohnya Contohnya Pan, dah. contohnya Pan. Contohnya kayak apa tuh? Oh, Kalau yang contohnya. kayak ngancem-ngancem gitu? Ngancam-ngancam di dunia demokrasi Pan. Iya. Banyak sih Pan biasanya yang ngancam-ngancam itu kalau nggak milih bisa dikenai. Contohnya itu pas apa ya Pan? Ya dulu pas pemilu Soeharto mungkin juga pernah Pan. Ada beberapa yang diancam kalau nggak milih Soeharto bisa di ini. Dulu saya juga punya pengalaman di masa lampau itu dulu keluarga saya sempat protes karena saat pemilu memilih paslon lain tapi malah di tengah Soeharto. Nah itu bapak saya sempat protes dan ya kena ancaman juga dari pihak-pihak TNI Pan atau itu. Jadi ntar bisa ditangkap, dibunuh juga bisa Pan. Jadi ancamannya emang dulu saking pengennya mendapatkan posisi politik ya mereka menghalalkan segala cara, bahkan sampai diancam dibunuh pun juga bisa, ditangkap pun juga bisa. Ngeri gila. Ngeri. Itu. Apalagi Pan pertanyaannya Pan? Terus ngeri banget sih itu orang apa ya sampai pengen dapat jabatan tuh sampai harus ngancem-ngancem gitu ya. Pasti, Pan. Iya. Nah nih pasti kan kalau kita berdemokrasi kan kita kan juga tuh pastikan kita kan perlu partisipasi kan. Tadi juga disebutin tuh hal-hal penting saat berdemokrasi kan juga salah satunya ada partisipannya gitu. Nah dari masyarakat ataupun dari siswa gini kan ya pas sekolah kan juga kita kan kayak osis-osisan gitu pas siswa juga. Nah apa sih pentingnya partisipasi dalam berdemokrasi gitu? Jadi kan kita tahu demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan terbesar ya dipimpin oleh masyarakat atau dimiliki oleh masyarakat. Ya jadi tentunya kalau masyarakat nggak berpartisipasi demokrasi nggak akan bisa berjalan Pan, karena
ya pemimpin kuasa itu di masyarakat kan. Jadi ya kalau pemilik kuasa terbesar aja nggak berpartisipasi, ya gimana demokrasi mau berjalan pan, itu aja. Iya. Oh, jadi kayak masyarakat juga penting ya Pasti. dalam menyuarakan pendapat gitu ya, Pasti. supaya bisa. Biar nggak ada golput pan atau Iya. golongan putih. Oh. Ya sebaiknya nggak ada golput sih. Iya. Harus bisa berpartisipasi semua. Iya. Jadi supaya nggak ada yang nggak milih gitu ya. Iya. Oh. Dia harus milih semua biar seimbang. Tadi kalau kita nggak milih, ntar pemilihan nggak seimbang pan. Iya. Nanti kayak ada yang kurang, ada yang Ya, ada yang sama, sedang gitu. ada yang banyak. Iya. Kakak bisa bikin bingung juga kan ya gitu. Iya makanya itu. Nanya yang terakhir nih. Kalau demokrasi kan kita kan juga pasti kan juga biasa ngomong belak-belakan tuh ya. Ya tuh kalau ngomong kan juga nanti kan ya kayak salah tangkep atau kayak salah paham gitu. Nah, itu kan perlu kualitas yang baik tuh dalam demokrasi tuh. Nah, cara yang kita harus lakukan tuh supaya bisa menjaga kualitas demokrasi yang baik tuh harus apa tuh? Banyak juga pan caranya pan. Jadi kita tahu berdemokrasi itu butuh namanya fasilitas, habis itu juga kenyamanan rakyat pan. Jadi pertama kita ke fasilitas dulu pan. Selayaknya kalau kita menyuarakan pendapat itu harus punya fasilitas yang lengkap, yang baik juga pan. Agar apa? Agar masyarakat bisa nyaman. Nah itu jadi masuk ke kenyamanan masyarakat sama fasilitas yang lengkap. Jadi kalau misalkan nih saat berdemokrasi fasilitas yang diberikan dan kenyamanan yang diberikan tuh nggak maksimal, ya berdemokrasinya nggak akan baik juga pak. Makanya kita harus menjaga tadi kualitas demokrasi dengan cara pertama menyediakan fasilitas yang lengkap yang cukup, dan juga menjamin kenyamanan masyarakat dalam menyuarakan pendapat. Gitu kan. Jadi ada dua faktor tuh yang Ya dua hal yang harus kita tingkatkan dalam berdemokrasi agar kualitasnya tetap baik kan. oh iya betul. Oh iya nih. Oke nih kita berdapat informasi yang kita dapetin dari tema kita hari ini ya, yaitu demokrasi nih ya. Nah ini kita tuh dapat informasi yaitu arti demokrasi, pentingnya demokrasi, terus contoh-contoh demokrasi di sekolah dan di masyarakat, tantangan dalam berdemokrasi, terus pentingnya partisipasi, Juga kualitas. bisa menjaga itu cara menjaga kualitas dalam berdemokrasi. Baik, sekian dari podcast kita hari ini. Saya Eva sebagai host serta dengan Adit sebagai narasumber pamit undur diri. Thank you.